Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Hari ini saya sudah bersama Bang Rikar dari Rumah Zakat. Gimana kabarnya Bang Rikar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Coba perkenalkan diri dulu Bang, gimana? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang nonton. Nama saya Rikar, saya dari Rumah Zakat sekarang, bekerja di Rumah Zakat sebagai brand activation. Kalau sebelumnya saya di Rumah Zakat itu di bidang kemanusiaan dan kebencanaan, di bagian medianya. Oke. Oh berarti di bagian medianya? Iya, bagian medianya. Bukan rescue atau? Bukan. Oh bukan. Oke. Nah Bang Rikar itu di bagian media atau di Rumah Zakat tapi lebih concern di bagian multimedianya berarti ya Bang? Iya, sebelumnya di Rumah Zakat di bagian multimedianya, handle sosial media Rumah Zakatnya, kemudian juga bikin konten, konten kemanusiaan dan kebencanaan. Misalkan ada bicara di mana, terus dibuat videonya, terus disebar ke orang. Gitu. Oke. Nah pertanyaan tipis dulu nih Bang. Oke. Apa bedanya Rumah Zakat sama Rumah Zakat Action? Oh bedanya? Ya. Nah jadi si Rumah Zakat ini kan dia lembaga kelas ya, lembaga zakat gitu. Nah lembaga zakat ini si Rumah Zakat ini dia membuat unit atau program baru namanya Rumah Zakat Action. Walaupun sebelumnya itu udah ada concern di bidang kebencanaan dan kemanusiaan juga, belum ada dibuat divisi khususnya. Nah sekarang itu udah ada divisi khususnya yaitu Rumah Zakat Action. Nah Rumah Zakat Action ini dia menaungi atau di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada bencana apa, nah tim si Rumah Zakat ini yang turun. Baik dari relawannya maupun dari tim pusatnya. Berarti Rumah Zakat Action sendiri pun punya relawannya sendiri gitu ya? Iya, relawannya sendiri. Namanya itu TRC kita. TRC tim itu respon cepat. Oh, tim respon cepat. Jadi kalau ada yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau misalkan ada bencana di wilayah manapun gitu, nah kita sudah ada orang di sana kan. Biasanya kenapa orang-orang itu bingung kok Rumah Zakat cepet banget sih? Tahu-tahu udah ada di sana aja gitu orangnya. Karena memang kita merekrut relawan-relawan di seluruh Indonesia untuk menjadi tim respon cepat kita. Berarti tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya Bang? Ya hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah sebelum kita ngebahas Rumah Zakat Action, jadi berarti kan kita mau ngebahas Rumah Zakat Actionnya ya? Atau yang lebih condong ke multimedianya. Nah sebelum ke situ Bang, saya mau nanya dulu nih. Boleh. Nanya dulu perihal perjalanan Bang Rikar sendiri sebelum terjun ke relawanan sehingga menjadi sekarang tuh tim multimedia tuh dari awalnya tuh gimana sih? Atau apa yang menjadi menarik buat Bang Rikar sehingga Bang Rikar tuh bisa terjun di dunia kerelawanan tapi di bidang multimedia. Nah, jadi sebelumnya itu saya kuliah di Untirta. Di Teknik Kimia Untirta. Teknik Kimia. Iya, Teknik Kimia Untirta. Karena waktu itu lulus SMA itu saya senang dunia eksak gitu ya. IPA gitu. Nah, tertariklah dengan Teknik Kimia, terus saya kuliah di Untirta karena dekat rumah. Negeri dekat rumah terus juga murah. Nah, akhirnya saya kuliah di situ lah. Alhamdulillah ikut tes itu lolos, kuliah di situ dan kemudian seiring berjalannya waktu ternyata saya lebih senang ke dunia ini organisasi. Jadi saya banyak ikutan organisasi di dalam kampus, baik itu himpunan, terus juga ikut BEM juga dan lain sebagainya. Nah di luar kampusnya itu ada organisasi lain gitu. Nah salah satunya relawan Rumah Zakat. Nah organisasi di luar kampus itu justru malah lebih tertarik gitu loh saya karena lebih langsung ke masyarakat gitu kan. Dan kemudian juga teman-teman yang di kampus itu juga yang ngajak saya juga ke situ gitu. ngajak gabung ke relawan Rumah Zakat karena dulu tuh teman-teman saya tuh karena namanya mahasiswa ya nyari tempat yang gratis bisa dapat makan juga gitu ya. Nah, adalah base camp relawan Rumah Zakat. Teman-teman saya banyak kumpul di situ. Nah, karena teman-teman saya kumpul di situ, ya akhirnya saya juga mainnya ke situ kan. Nah, ketika ada aksi saya diajakin.
ternyata seru juga ya gitu. Iya. Maksudnya kita aksi bantu orang tanpa harus ngeluarin biaya gitu. Iya. Dan pahala lagi. Iya, dapat pahala. Oke, berarti berawal dari suka berorganisasi di zaman kuliah atau kampus sehingga muncullah rasa ingin berorganisasi juga di luar kampus gitu ya, Kang? Iya, karena kalau di luar kampus itu lebih langsung aja ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Walaupun saya cuma di bagian media ya. Iya. Tapi sebelum di perkuliahan atau di kampus, sebelumnya masuk organisasi juga nggak? Kayak di SMA-nya atau di SMP-nya? SMA enggak sih. Justru saya aktifnya malah pas di kampus, dilampiasinnya pas di kampus. Oh, dilampiaskannya pas di kampus? Iya, waktu kuliah gitu. Di sebelumnya sih enggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif. Oke. Tapi pernah kepikiran nggak, Bang, kayak sekarang, kayaknya saya nanti gedenya jadi ahli di multimedia? Aduh, enggak ada sih. Enggak ada. Nah, jadi karena saya aktif di organisasi gitu ya, terus kayaknya mungkin semacam pelarian ya, mungkin karena saya ngerasa di kampus itu nilai saya itu kurang gitu bagus, kurang memuaskan. Akhirnya saya nyari soft skill lain gitu untuk menunjang entah nanti karir atau apa gitu, atau penghasilan untuk sehari-hari. Akhirnya saya coba nyarinya di luar kampus, gitu. Ikut organisasi di luar kampus, di dalam kampus juga iya. Terus nyoba wirausaha, gitu. Ningkatin skill multimedia dulu waktu pakai ngedit waktu itu pakai Photoshop sama kalau di Windows tuh apa ya namanya? Apa sih lupa tuh. Pokoknya di Windows itu ada editing video. Yang dia itu cuman bisa terbatas lah, bisa ngedit foto sama video cuma digabung-gabung aja gitu. Filmora bukan? Bukan. Filmora itu agak advance lagi. Ada lagi yang lebih bawaan dari Windowsnya. Aduh, saya kurang tahu lagi. saya lupa juga namanya itu. Nah, saya pertama kali ngedit pakai itu. Jadi waktu di kampus itu ada pensi angkatan saya gitu. Bukan pensi kalau nggak salah. Semacam pensi lah. Nah, terus kita mau nayangin foto-foto untuk kita mengenang waktu kita di ospek. Nah, saya yang bertanggung jawab untuk bikin videonya. Nah, saya ngedit pakai itu. Itu pada zaman itu yang ngedit berat banget gitu. Berat banget. Itu ngerender aja sampai berjam-jam. Beres berapa hari tuh, Bang? Itu saya lupa dah. Pokoknya render itu bisa seharian tuh. Laptop mungkin bisa meledak kali. Laptopnya nggak ada VGA-nya gitu. Iya. Terbatas. Nah, belum ada CapCut ya, Bang? Belum ada CapCut. Waktu itu masih terbatas lah ditanya. Iya. Oke, berarti tadi balik lagi ke pertanyaan awal, berarti dari awal juga emang udah sering suka berorganisasi, sehingga muncullah rasa organisasi itu ke masyarakat juga. Iya, ke relawan, sehingga sekarang kan berada di posisi atau di rumah zakat action di bidang multimedia ya. Iya. Oke. Nah, kalau Bang Rikar sendiri, selain di bidang multimedia, pas turun jadi relawan tuh apakah pernah di bidang yang lain gitu? Saya sih enggak sih, saya bagian dokumentasi aja. Oh, dari awal berarti? Dari awal banget. Jadi saya mah cuma diajakin aja. Jadi bukan relawan yang beneran niat gabung gitu. Karena teman-teman saya yang mengawali relawan di Cilegon itu teman-teman saya. Nah, karena mereka yang duluan, terus mereka butuh orang misalkan untuk dokumentasi, mereka ngajak saya karena waktu di kampus itu karena kan saya sering jadi bagian dokumentasi juga, kayak ngedit video untuk acara pensi kenang-kenangan itu. Berarti dari awal udah di bidang media ya? Iya, jadi karena mungkin orang-orang di kampus itu taunya saya suka bantuin di media, entah itu bikin spanduk, entah itu ngambil gambar gitu. Jadi terframing di mereka tuh saya, oh nih kalau butuh dokumentasi Rikar gitu. Jadi mau diajakin aja gitu. Padahal kan kuliahnya teknik kimia. Iya. Karena itu dia semacam nyari pelarian dan nyari soft skill baru gitu. Soft skill baru. Oke. Tapi teknik kimianya sekarang kepake nggak? Tidak. Berarti dijadikan jalan hidup aja ya, Bang? Iya, jalan hidup aja. Sama koneksi lah, koneksi. Koneksi. Kan di kampus tuh yang penting tuh koneksi kan. Oke.
Tapi kalau nggak masuk teknik kimia, apakah tetap akan tertarik di media gitu? Kayaknya sih iya ya. Kayaknya sih iya karena entah kenapa saya pengen waktu itu penasaran banget gimana cara bikin video gitu, gimana dapat ngambil gambar yang bagus, foto gitu, atau bikin desain untuk entah itu profile picture gitu ya, biar keren. Oke. Berarti Bang Rikar ini orangnya estetik kayaknya. Dan sedikit perfeksionis. Iya kayaknya. Iya betul. Karena orang-orang desain tuh biasanya sedikit perfeksionis ya, Bang. Iya. Biasanya gitu. Nah, sekarang saya mau nanya tentang Rumah Zakat Action-nya sendiri. Oke. Bagaimana cara media Rumah Zakat Action mendapatkan informasi terupdate dan terpercaya gitu tentang kondisi bencana atau kondisi apa tentang kemanusiaan itu? Oke. Jadi di Rumah Zakat Action itu kita punya teman-teman yang memang punya jaringan ke pemerintah gitu. Oke. Pemerintah dalam artian kayak ke BNPB, BPBD gitu, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita merilis video atau foto atau aksi-aksi kita datanya itu dari mereka. Kita validasi dulu ke mereka datanya. Kita nunggu rilis dari mereka nih. Kalau mereka udah rilis, kita mengacu ke situ. Walaupun nanti nih media kan biasanya media lebih cepat tuh, media online tuh cepat kayak Detik dan sebagainya tuh cepat kan. Nah, kita tetap mengacunya ke pemerintah itu. Jadi lebih kredibel lah karena kan itu langsung dari pemerintah. Oke. Terus gimana caranya kalau secara prosedur nih Kang atau Bang? Secara prosedur itu kan tim media tuh berarti nantinya punya tim juga kan berarti? Iya, punya tim juga. Iya. Nah, secara prosedurnya tuh apakah kita harus izin juga atau nantinya ada batasan-batasan yang oleh tim media tuh nggak boleh dilewati gitu? Sebenarnya untuk media kebencanaan dan kemanusiaan itu sebenarnya ada batasan-batasan. Dalam pengambilan gambar dan juga ketika mau diupload sebenarnya harus ada izin sebenarnya dari orang yang kita ambil gambarnya itu. Misalkan kita mau ngambil kondisi di sebuah lokasi yang dimana si PM itu atau korban itu rumahnya hancur gitu. Nah, kita harus izin juga ke dia, Bu, kita mau izin ngambil gambar ibu ya, untuk kita naikkan ke sosial media biar masyarakat tuh tahu kondisinya itu di sana kayak gimana. Itu harus izin juga gitu. Nah, kemudian untuk timnya, nah teman-teman kan nggak mungkin turun langsung ke lokasi, nggak mungkin kita tuh dari pusat langsung turun ke lokasi yang jauh banget kan. Nah, makanya kita punya tim TRC itu. Nah, tim TRC itu gunanya nggak cuma ngerespon aja, tapi mereka juga harus bisa ngasih informasi entah itu foto, video, rilis juga gitu ke kita di pusat, biar informasi itu cepat gitu, baik responnya maupun media yang naik ke sosial media kita. Tapi kalau tim media sendiri apakah semuanya turun langsung ke lapangan atau ada yang enggak juga? Enggak sih. Untuk yang dari pusat sih biasanya untuk bencana-bencana besar aja. Tapi kalau untuk bencana-bencana yang skalanya masih daerah, jadi biasanya tim relawan daerah aja yang handle untuk medianya. Nanti dikirim ke pusat, nanti kita olah lagi. Diolah, Nah, kecuali untuk yang bencananya besar, skalanya besar kayak misalnya Palu waktu itu, Lombok, kemudian juga yang tsunami Selat Sunda gitu ya. Nah, itu baru yang tim pusat yang turun. Kalau masih tidak terlalu besar mah bisa jadi TRC yang tadi. TRC. Karena kalau bencana besar biasanya jangka responnya lama, recovery-nya juga lama. Biasanya butuh orang media khusus yang turun. Kan untuk di sosial itu kan ada fundraising kan kita, ada fundraising, kemudian juga ada laporan untuk ke donatur yang harus juga dikemas dengan baik. Kemudian juga mengambil profil PM ataupun teman-teman yang aksi gitu. Jadi harus ada orang media khusus gitu. Berarti tim media sendiri pun harus tahu batasannya ya, tadi kata Bang Rikar ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasan. Misalkan kalau di bencana itu sebenarnya kita nggak boleh ngambil gambar anak-anak tanpa sepersetujuan dari orang tuanya juga. Kenapa tuh Bang? Ya karena itu kan mengekspos ini ya anak ya.
kemudian kalau mayat juga kita nggak boleh ngasih gambar yang tanpa di blur Iya. atau dihitam putihkan itu nggak Iya. langsung aja itu nggak boleh. Gitu. Kalau misalnya kita lihat video sekarang kan Palestina tuh banyak Iya, kan iya, video-videonya tuh yang cukup parah lah ya. Nah kita tuh punya batasan nggak boleh sebenarnya untuk men-share yang terlalu vulgar banget. Makanya kita dilihat di sosial medianya Rumah Jangkat Iya. itu video-video ataupun foto-foto itu kita ada yang kita blur, ada yang kita juga yang pilih-pilih gitu. Iya, Jadi iya. nggak semua kita upload yang ekstrim-ekstrim enggak. Berarti ada batasan upload juga gitu ya. Ada batasan kita ngambil gambar. Oh, ngambil gambar. Termasuk sebenarnya untuk foto PM juga ya. Iya. Foto PM misalkan kita ngasih sembako nih dari donatur ke PM. Itu juga sebenarnya kita nggak boleh nampilin muka mereka Mukanya. tanpa persetujuan mereka. Jadi kita semuanya harus izin. Dan kalau bisa sih pakai ini ya, apa namanya? surat izin untuk menayangkan mereka di media kita gitu. Oke. Izinnya ke orang yang bersangkutan ya? Iya, Oh. orang bersangkutan. Misalkan kita ngasih ngasih sembako ke PM tersebut untuk kita naikkan ke media. Iya. Nah, itu harus izin. Oh. Kecuali untuk laporan ya. Iya, Hanya iya. untuk laporan aja sih enggak. Tapi kalau untuk naikin ke media, Iya. untuk campaign, untuk fundraising, untuk apa namanya dan sebagainya gitu Iya. ya. Yang berkaitan dengan media kita Iya. harus izin. Oh. Berarti secara prosedural juga gitu ya, kalau tadi tentang mengupload atau Iya. Karena kan itu kalau udah terupload di sosial media, itu nggak bisa hilang gitu. Iya. Pasti ada jejaknya. jejak di digital ya? Iya, jejak digital. Entar nanti misalkan anak-anak nih, dia kita ambil videonya, terus dia ternyata apa namanya nggak pakai baju misalnya, terus dia udah besar, dia lihat lagi video foto dia, terus dia nggak terima gitu, bisa kita bisa kena tuntut. Bisa dituntut ya? Ya, bisa dong, gitu kalau mereka nggak terima gitu. Makanya kita harus izin. Kalau udah punya izin itu, mereka pun nggak akan apa namanya mau nuntut juga kan nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, kalau pengalaman Bang Rikar sendiri atau kalau di lapangan, kan sering ke lapangan berarti kan Bang Rikar? Iya. Sering ke lapangan. Nah, kalau ke lapangan sebagai tim media nih yang datang ke lapangan, suka dukanya apa sih Kang? Suka dukanya ini paling kalau kita turun ke lapangan, apalagi lokasi bencana, kita harus siap tidur di mana aja. Harus siap tidur di mana aja? Harus siap tidur di mana aja, terus juga harus siap nggak mandi kalau air nggak ada. Gitu Ya, nggak mandi. Terus kemudian juga ya harus siap inilah apa namanya dengan kondisi yang ada di sana. Kan kalau lokasi bencana itu kadang-kadang air susah juga kan. Kalau misalnya bencana gempa apalagi kan, Ya. air susah. Pasti kan air di bawah tuh Ya. jaringannya salurannya terputus. Kemudian kalau di lokasi bekas tsunami Ya. dan masih gempa-gempa, nah itu khawatir ada tsunami susulan atau gempa susulan, gitu kan. Ada was-wasnya gitu. Iya, iya. Dukanya itu sih, kita harus siap tidur di mana aja. Iya. Terus juga kita harus siap dengan kemungkinan ada bencana susulan, entah itu longsor, entah itu gempa Iya. susulan, gitu ya, entah tsunami susulan. Gitu ya. Kayak di Banten tuh kan karena tsunami-nya dari longsoran gunung berapi, ada kemungkinan longsor lagi dan tsunami lagi. Gitu kan. Jadi kita harus siap dengan hal tersebut. Oke. Ya taruhannya memang ya nyawa gitu. Iya, nyawa. Oke. Terus kan tim media tuh pasti bawa gear ya, ya Bang? Iya, Bu. Itu gearnya gimana? Apakah kan misalkan kalau tidak ada listrik Oh, atau nantinya kebasahan atau apa lagi? kalau gear biasanya paling simpelnya pakai handphone. Paling Kalau misalkan pakai handphone. Oke. Dan kalau di lokasi bencana memang kita nggak ada listrik, itu kita udah siap bawa genset. Oh, bawa genset berarti. Iya, bawa genset dari pusat gitu. Oke. Atau beli lah di mana gitu. Yang lokasi terdekat di kota terdekat. Genset yang segede gimana? Yang biasa genset. Yang pakai Yang bensin. kayak Indomaret gitu bukan? Iya gitu. Yang segede gitu? Iya. Kita bawa itu juga gitu untuk jaga-jaga. Tapi biasanya sih kalau udah pemerintah turun, BNPB turun gitu, ya pasti udah aman sih listrik gitu. Kan mereka juga pasti koordinasi dengan lembaga lain kan, Iya, kayak ke iya. PLN kemana gitu. Awal-awal pasti akan nggak ada listrik, tapi nanti diusahakan normal lagi gitu. Minimal untuk kita ngecas atau ngasih internet nyala Iya, gitu, internet. biar bisa menginformasikan kondisi di situ ke yang di luar.
Terus kan kalau tadi kata Bang Rikar sendiri yang paling memudahkan kalau kita bawa gear tuh handphone. Handphone. Ya handphone. Tapi kalau nggak pakai handphone bisa. Kalau Bang Rikar sendiri bawa handphone atau bawa gear yang lain juga? Bawa kamera sih, pasti bawa kamera yang proper. Oh, bawa kamera yang proper Iya, tetap gitu. tetap kan itu kan harus bagus ya. Iya. Modelnya untuk gambar karena untuk diinformasikan ke donatur ataupun ke masyarakat. Jadi harus yang bagus juga gearnya gitu. Tapi kalau untuk biar cepat ya pakai handphone. Terus kalau di media yang lain tuh biasanya suka ada brief atau script. Misalkan kalau kita mau bikin satu laporan atau konten gitu ya. Kalau di media di kebencanaan sendiri gitu juga nggak? Iya. Kita standar aja. Jadi kalau mau melakukan report ya, Iya, report di lapangan, kita susun dulu apa yang mau kita sampaikan nih. Oke. Biasanya kan jumlah korban jiwa, kerusakannya apa aja, kemudian kebutuhannya apa yang mendesak. Kan kebutuhan mendesak itu berubah-ubah tuh sebenarnya tiap hari itu. Nggak satu pekan itu kebutuhannya itu terus gitu. Iya. Jadi kita update gitu. Kebutuhannya untuk hari ini apa aja, misalkan ini. Jadi kita cantumkan di live report itu. Jadi karena kebutuhan. Nah, ini juga masalah ini banyak yang media-media lain gitu. Yeah. Kebutuhannya itu nggak diupdate. Jadi kebutuhan misalkan pakaian gitu. Iya, pakaian doang. Pakaian, kemudian apa lagi tuh? Air Makanan. bersih, makanan sebagai macamnya gitu ya. Nah, itu harusnya diupdate. Jadi kalau pakaian itu biasanya ketika hari H+ setelah kejadian H+1 atau H+2 itu kan mereka nggak ada baju ganti kan, jadi butuh ganti baju pakaian. Nah, kalau setelahnya itu udah nggak butuh, makanya di lokasi bencana itu sering terjadi penumpukan baju-baju bekas betul. yang layak pakai. Sebenarnya masih layak pakai, cuman saking banyaknya nggak diupdate si itunya laporannya, laporan report. kebutuhannya, jadinya masyarakat masih ngirim-ngirim aja gitu. Padahal di situ udah nggak butuh lagi. Nah itu jadi masalah juga tuh. Jadi makanya ketika reportnya kita susun juga update yang terbaru, korbannya berapa, kemudian kerusakannya bagaimana, kemudian juga kebutuhan mendesaknya apa. Itu kita buat dulu. Oh, berarti memang harus terus susun dulu ya. Iya. Kita mau mereportkan apa gitu ya. Oke. Kalau Bang Rikar sendiri ada nggak di bencana atau di kejadian di lapangan yang nginepnya tuh lama? Nginepnya lama? Sering sih. Oh sering? Iya, biasanya paling lama itu sebulan. Oh sebulan pernah? Sebulan atau 2 minggu. Iya, sebulan atau 2 Itu waktu di mana Bang? Saya waktu ke Palu. Oh ke Palu. Itu bencana yang paling menurut saya ini ya, paling komplit. Oh paling komplit. Tsunami-nya ada, gempanya ada, likuifaksinya juga ada. Tanah gitu. bergoyang. Iya, longsornya juga ada. Jadi Palu itu paling berkesan sih. Karena semua bencana ada dalam satu lokasi. Iya. Nah itu saya mendampingi mendokumentasikan bantuan dari Surabaya ke Palu lewat jalur laut. Karena kan udara nggak bisa kan, karena landasannya masih rusak. Jadi laut. Itu di laut itu sampai semingguan saya di laut. Terus di sana sekitar seminggu atau 2 minggu. Terus kalau secara dari sudut pandang media sendiri, kalau misalkan kan tadi kita dapat informasi itu dari beberapa lembaga yang terpercaya gitu ya Bang. Terus kalau di medianya sendiri tuh dikemasnya tuh apakah sama dengan informasi yang diterima atau diulik lagi biar mudah dipahami oleh yang nonton atau yang audiens? Oh iya, kita buat sederhana lagi. Kira-kira masyarakatnya butuhnya apa nih data-datanya gitu. Jadi nggak semua data kita tampilin. Oke. Nggak semua data kita informasikan. Kira-kira data mana nih yang masyarakat itu butuh taunya gitu. Biasanya kan kayak korban jiwa, kemudian kebutuhan mendesak, kemudian jumlah kerusakan, fasilitasnya apa aja yang rusak, yang umum-umum aja sih. Iya. Karena masyarakat butuhnya gitu. Berarti dilihat dari kebutuhan yang harus direportkan ya. Jadi nggak semua data kita tampilkan. Oke. Terus kalau
report atau upload sendiri gitu. Dari tim medianya sendiri itu apakah pada saat terjadi bencana nih kita tuh harus langsung report atau nanti nunggu 24 jam atau gimana? Untuk reportnya? Ya, kayak misalkan ada bencana di daerah A misalkan. Kita tuh harus langsung report atau nanti nunggu dulu 24 jam atau langsung sih biasanya kita. Oh, biasanya langsung. Kita langsung kalau misalkan tim kita ada yang paling dekat di situ, datang ke lokasi terus langsung report kondisi di sana kayak gimana. Oke. Untuk laporan awal aja. Untuk laporan awal ya, aja. Bahwa kita udah di sana gitu. Jadi kalau misalnya ada donatur yang mau bantu, itu mereka udah tahu oh ternyata rumah sakit udah di sana gitu. Berarti langsung di-reportkan gitu ya? Iya, itu nanti kita share ke donatur. Oh, oke. Tapi kalau untuk konten atau report atau laporan yang lainnya kayak misalkan tadi kita tuh pengen ngebantu dalam sisi tadi makanan, misalkan pakaian. Itu reportnya apakah di awal atau di akhir gitu? Reportnya biasanya di awal. Di awal dulu. Kalau misalkan si bencananya tuh berjalan selama sebulan atau lebih. Recovery-nya ya. Respon atau recovery-nya. Tapi biasanya apakah dari tim media sendiri itu ada kita punya timeline misalkan tuh tiap seminggu sekali kita report nih atau apa gitu? Oh iya, biasanya tiap hari sih. Oh, biasanya tiap hari? Tiap hari biasanya. Oh. Kalau misalkan bencananya memang besar ya, tiap hari report. Tapi reportnya nggak mesti berbentuk video ya. Reportnya berupa pamflet, infografis yang kita update tiap hari. Ada juga. Kalau misalkan untuk kalau datanya signifikan perubahannya, kalau datanya nggak signifikan perubahannya, ya kita nggak update tiap hari juga. Jadi kalau misalkan hari itu ternyata langsung signifikan nih perubahan datanya, misalkan jumlah korban jiwa, kemudian kerusakan dan dampak lainnya berubah sangat drastis setelah sebelumnya kita naikin lagi. Karena kan update-nya harus cepat gitu. Termasuk kebutuhan mendesak kan, nggak mungkin kita tunda-tunda lagi kebutuhan mendesak kan. Kasihan gitu masyarakat. Oke. Terus kan kalau media mah udah nggak asing berarti gini kan, kalau kan suka ada informasi hoax tuh atau palsu. Itu dari tim media Akang sendiri menanggapi itu gimana? Kalau untuk yang hoax itu kita nggak ini sih nggak pernah. Nah, kita tuh untuk mengatasi berita hoax itu kita validasi dulu. Makanya kita pentingnya kita berjejaring dengan pemerintah. Jadi atau dengan lembaga lain juga gitu. Jadi kita memastikan sebelum kita upload ini bener gak sih gitu. Ada kejadian ini kan banyak juga tuh. Mereka tuh naikin konten bencana apa gitu ya. Padahal itu bencana di tempat lain gitu, udah beberapa waktu yang lalu gitu. Itu di tahun berapa gitu. Nah, biasanya kita hafal tuh, oh ini mah bencana waktu kapan gitu, udah lewat ini. Ini bohong gitu. Kita udah tahu karena kita sering naikin bencana di beberapa daerah yang sebelumnya. Jadi kalau ada video yang oh ini mah, jadi kita tahu sendiri gitu. Atau kita validasi langsung ke entah BNPB atau BPBD-nya. Tapi ada nggak orang yang iseng gitu laporan ke rumah zakat, ini ada bencana di sini bla bla bla? Enggak sih. Oh, nggak pernah. Kita biasanya tim kita lebih cepat duluan gitu untuk mengabarkan. Oke, berarti belum pernah ya Bang? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa yang melatar belakangi Bang Rikar sendiri saat ini tuh bekerja atau aktif di Rumah Zakat Action? Kenapa nggak di lembaga yang lain gitu Bang? Sebelumnya di lembaga lain. Oh, sebelumnya di lembaga lain. Sebelumnya lembaga lain. Tapi awal mulanya dari Rumah Zakat. Awal mulanya di relawan Rumah Zakat itu kan di kampus nyari pelarian kegiatan gitu ya. Kebetulan diajakin temen untuk bantu-bantu dokumentasi. Ya udah di situ berjalan waktu ada lowongan lah gitu ya sebagai tim sosial medianya Dompet Duafa waktu itu. Karena saya ada basic media juga walaupun dikit-dikit ya. Basicnya kimia kan. Basic kimia dikit-dikit, terus juga ya ada sedikit bisa dokumentasi dikit-dikit juga, bisa dikit-dikit gitu ya. Akhirnya saya ngelamar lah di Dompet Duafa gitu. Berbekal kemampuan tersebut dan juga berbekal background relawan. Dan akhirnya dia diterima lah walaupun cuma sebentar ya. Karena
orang sosial media itu ternyata di belakang ini mulu laptop gitu. Iya. Ternyata saya nggak betah gitu. Iya nggak betah, bosen. Bosen banget. Makanya saya pas di Dompet Dova itu ngeliat teman-teman yang di multimedianya. Mereka jalan-jalan kemana-mana gitu kan, ngeliput apa Ke lapangan gitu. Iya, seru banget kan. Akhirnya saya tertariknya ke situ. Akhirnya saya nggak lanjut. Terus, nah saya lupa tanya tadi itu Bang. Iya. Pas awal terjun di dunia media, khususnya di kerelawanan, apakah Bang Rikar sendiri tuh udah punya gear sendiri atau belum? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Pakai ini aja. Dulu tuh ada kamera pocket. Oke. Ya kayak misalkan entah Canon, entah Nikon, yang pokoknya yang kita yang bisa disaku. Iya. Dulu kan itu doang tuh handle-nya. Kan handphone dulu masih jelek kan gambarnya. Iya. Nah, kamera pocket itu gear pertama saya. Itu pun pinjam bajakat kan. Gitu. Saya nggak punya gitu. Oh nggak punya berarti. Nggak punya ini, nggak punya gear apa-apa. Berbekal itu aja. Kalau sekarang? Kalau sekarang punya. Oh punya sekarang. Laptop ada. Gitu. Kamera ada. Oh. Udah punya sendiri. Drone. Kalau drone nggak. Oh enggak. Saya jarang pakai drone. Tapi saya jarang, kalau untuk video pribadi jarang pakai drone. Tapi bisa. Oke. Kan dituntut bisa segalanya. Iya, betul. Kalau di lapangan itu kita harus bisa ngambil video, ngambil foto, ngedrone juga, ngedit juga di lapangan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus bisa semua. Berarti Bang Rikar tuh lebih ke condong ke ngedit atau? Saya lebih senangnya ke liputan ke lapangan. Oh, liputan ke lapangan. Mengabarkan kejadian. Iya. Gitu. Sebenarnya senangnya kayak gitu. Tapi karena dituntut bisa ngedit juga, ya udah akhirnya ngedit juga. Iya, semua dimakan. Semua dikerjain. Nanti juga kayaknya gitu deh. Iya, kayaknya sama. Saya juga gitu. Oke. Nah, terus mau nanya tentang terakhir nih, Bang. Iya. Tantangan media saat ini, terutama dalam mengevaluasi kebencanaan itu apa sih? Tantangan media. Tantangan media saat ini ya. Kalau media saat ini tuh menurut saya ini apa terkait kadang kan suka banyak disalahgunakan gini Bang, media di bencana tuh kayak misalkan wisata bencana, relawan yang kesana tuh cuman video aja pulang gitu, jadi banyak disalahgunakan. Nah evaluasinya untuk di media sendiri tuh apa sih gitu? Kalau dari saya sih biasanya kenapa kita turun dari pusat tuh ke lapangan, karena untuk memberitahu ke masyarakat bahwa kita tuh di sana benar-benar melakukan aksi gitu. Dan aktivitas apa yang kita lakukan, penyaluran segala macamnya itu kita dokumentasikan semua gitu. Jadi kita nggak sana untuk meributkan masyarakat atau kita bikin tadi namanya tuh wisata bencana ya, gitu. Wisata bencana. Dan juga ya kita sekaligus mengedukasi ke masyarakat juga bahwa nih kondisinya kayak gini di sini, butuhnya ini, dan juga bagusnya masyarakat itu jangan langsung menyalurkan sendiri ke lokasi. Karena pasti crowded. Kayak misalkan di Cianjur deh contohnya. Nah di Cianjur itu karena mungkin ya niat baiknya mereka bagus itu untuk membantu kan. Tetapi karena mereka mau menyalurkan sendiri, nah itu mempersulit kita juga di lapangan. Ketika kita mau menyalurkan ataupun kita mau istilahnya asesmen lokasi, asesmen terkait lokasi kayak gimana, itu tuh bikin padat dan bikin macet. Jadi kita terkendala di situ juga. Makanya baiknya untuk masyarakat tuh kalau mau ngebantu langsung aja ke lembaga sosialnya, biar di lapangan itu juga kondusif kondisinya. Gitu. Karena lembaga sosial kan banyak ya, gitu, banyak banget. Tinggal pilih aja mana menurut kalian yang terpercaya gitu. Dan nanti mereka yang biar mereka nanti yang menyalurkan. Jadi di lapangan itu nggak crowded banget. Kayak di Cianjur kemarin, kemudian kayak di Sumedang yang longsor juga waktu itu, itu crowded banget karena banyak juga masyarakat datang sana sendiri. Nonton ya Bang. Ada juga yang nonton, belum ditambah yang nonton kan, nonton. Belum lagi yang sana cuma pengen tahu doang, pengen tahu. Kecuali di sana ada saudaranya yang pengen mereka jemput gitu ya untuk dievakuasi. Kalau sekedar nonton itu nonton kepo itu repot tuh. Dan selain nonton itu yang bawa bantuan sendiri gitu. Nah, itu bikin kendala kita di lapangan, penyaluran. Bikin macet ya. Iya, sama saya juga pas di Anjur gitu. Iya kan? Macet banget kan? Macet banget. Karena itu
mereka ngasih bantuan sekaligus wisata bencana gitu. Nah. Aduh. Makanya kan saya tahu wisata bencana tuh pas saya ke Cianjur. Jadi banyak pelang warga bikin gitu. Iya. Ini bukan wisata bencana katanya. Iya. Dan juga ini sih pentingnya apa namanya lembaga sosial juga mengedukasi donaturnya juga ya. Kadang-kadang donatur juga kadang pengen ikut ke lapangan juga kan. Iya. Dan banyak biasanya. Aduh itu juga bikin ini kita di lapangan tuh bikin repot juga. Iya. Jadinya ya kita jadi wisata bencana juga jadinya. Gitu. Makanya pentingnya media itu mengedukasi hal tersebut. Gitu. Tapi di RZ banyak donatur yang gitu. Enggak sih. Berapa? Saya pernah tuh yang ke Semeru. Itu aduh ya karena dia donatur kan kita juga bingung ya. Jadi ya udah kita bawa gitu kan. Oh, diajak berarti. Iya, kita ajak ke lokasi gitu. Di sampai di lokasi ternyata dia ini selfie foto. Aduh, ini kan kita kan kalau saya kan basicnya sebelumnya pernah di relawan jadinya aduh ini kayaknya nggak enak deh gitu. Iya, empati gitu. Ya itu kendala kayaknya semua lembaga ya. Iya, betul. Semua lembaga sosial tuh harus perlu mengedukasi donaturnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan nggak juga, dan banyak juga sih donatur yang mereka paham juga. Oh ternyata di lokasi itu apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah mereka cuma ngirim bantuannya aja biar nanti teman-teman relawan yang nyalurin gitu ya, datang ke lapangan. Ataupun kalau mau datang ke lapangan ya jangan banyak-banyak. Iya. Terus jangan tiap hari juga emang. Iya, jangan tiap hari juga. Aduh repot juga. Oke. Seru sekali ngobrol sama Bang Rikar ya, tapi terakhir ini mah. Iya. Bang, pesan-pesan buat sobat humanity yang lagi nonton gitu. Yang sobat humanity kita sebutnya. Sobat humanity yang mau jadi tim media khususnya di kerelawanan atau di kemanusiaan tuh apa sih pesan-pesannya? Pesan-pesannya kalau teman-teman mau jadi media di kebencanaan kemanusiaan itu harus tahu batasan-batasannya, gambar mana aja yang boleh diambil dan kalau mau diambil sih boleh aja, cuman gambar mana aja yang boleh diupload sama yang nggak boleh diupload ke media gitu. Jadi kita harus tahu itu, dan juga safety-nya teman-teman juga harus perhatikan safety ketika di lapangan, karena di lokasi bencana itu bisa terjadi susulan, entah gempa, entah longsor, entah tsunami gitu ya, itu bisa terjadi susulan. Jadi teman-teman harus siap nulis surat wasiat. Iya gitu, itu penting. Ya, apalagi di lokasi konflik. Oh, kayak misalkan di Palestina gitu ya. Kalian harus siap surat wasiat. Oke. Dan harus siap tidur dan siap tidur di mana aja. Tidur di mana aja. Jangan manja. Hotel mana gitu. Oke, itu tadi dari pesan Bang Rikar selaku tim media dari Rumah Zakat Action. Semoga apa yang kita obrolkan atau apa yang kita diskusikan, kita sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat buat kita ataupun buat sobat humanity sendiri. Terus tonton podcast Diagnosa di channel YouTube-nya Wan Umah. Yang belum subscribe dulu di channel YouTube-nya Wan Umah. Dan buat Bang Rika, terima kasih. Sama-sama. Obrolannya sangat hangat dan seru sekali. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi di kegiatan berikutnya gitu ya, Bang. Amin. Tapi jangan di lokasi bencana ya. Oh iya, jangan di lokasi. Jadi kita ngarepin bencana lagi. Iya, kita tidak mengharapkan bencana meskipun kita juga berperan di sana gitu ya. Tapi mau nggak mau sih, karena Indonesia kan lokasinya banyak bencana ya. Iya, banyak bencana. Tapi kita berdoa saja berarti semoga tidak terjadi apa-apa gitu ya. Alhamdulillah tahun ini nggak ada bencana. Alhamdulillah ya. Oke, siap. Mungkin segitu ya. Terima kasih buat teman-teman. Saya Bayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.